sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan Kitab Siyam dari kitab At-Tajridu As-Sharih karya Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan hadis-hadis seputar puasa. Kita telah sampai pada bab yang ke-30 ya, hadis 919. Bab idza jama'a fi Ramadan wa lam yakun lahu syai'un fatusuddiqa alaih falyukaffir. Bab ketika seorang jima ya, berhubungan badan dengan istrinya di siang bulan Ramadan dan dia tidak memiliki sesuatu, kemudian diberi sedekah ya oleh orang lain kepada dia, maka hendaknya dia membayar kafarah dengannya. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan darinya, berarti kepada siapa? Sahabat yang meriwayatkan sebelumnya. Sahabat yang meriwayatkan sebelumnya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Berarti hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan para sahabat, mereka duduk bersama Nabi. Bukan cuma ngerumpi, bukan cuma ngobrol, tapi mereka duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menimba ilmu, menambah iman. Makanya ini penting bagi kita ya untuk bermajlis dengan ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Kita penting untuk duduk-duduk bersama orang-orang yang saleh. Karena ketika kita duduk bersama orang-orang yang saleh, maka kita akan mendapatkan apa? Faidah iman, faidah ilmu. Ya, perhatikan para sahabat, mereka duduk bersama Nabi SAW. Bukan cuma sekedar duduk, tapi duduk yang menambah iman, yang menambah ilmu. Oleh karenanya dahulu sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, apabila bertemu dengan para sahabat Nabi yang lain, maka beliau mengatakan, ta'alau bina najlis nu'min sa'atan. Ayo kita duduk untuk menambah iman. Jadi tidak mengapa duduk-duduk bersama orang-orang yang saleh, asalkan duduknya berfaedah untuk menambah ilmu, menambah iman. Ya, nah, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz ja'ahu rajulun, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang kepadanya. Di sini rajulun tidak disebutkan apa namanya, dan ini namanya dalam ilmu mustalah hadis mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham adalah ketika ada seorang rawi tidak disebutkan namanya. Ya, ketika ada seorang rawi tidak disebutkan namanya. Dan seorang rawi tidak disebutkan namanya apabila hal itu terjadi di dalam matan hadis seperti dalam hadis ini, maka tidak berpengaruh dalam kesohihan hadis. Ya, tidak mempengaruhi kesohihan hadis, artinya tetap hadisnya apa? Sahih. Dan apabila mubham terjadi dalam sanad, maka ini yang berpengaruh. Ya, jika tidak diketahui siapa orang tersebut dalam riwayat-riwayat yang lain, maka itu bisa mempengaruhi kesahihan suatu hadis.
kecuali apabila mubhamnya dalam sahabat, maka hadisnya tetap sahih. Ya, karena semua sahabat udul, terpercaya sebagaimana rekomendasi Allah Subhanahu wa taala. Dan mubham dalam matan, kenapa tidak disebutkan nama seseorang? Itu ada beberapa sebab. Yang pertama, mungkin saja memang nggak diketahui namanya. Memang nggak diketahui namanya. Ada seorang asing datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak kenal siapa dia namanya. Mungkin apa tidak? Mungkin. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, tahu namanya tapi tidak hafal. Kadang kita kenalan sama orang, mungkin tahu namanya, tapi kemudian apa? Lupa namanya. Sering itu. Ya, sering. Kita sering kenalan sama orang, udah nyampaikan nama kita, dia juga nyampaikan namanya, tapi setelah itu apa? Lupa. Biar nggak lupa, biar cepat diingat, biasanya kalau diajak makan, ya, diajak makan, terus ditraktir sama dia, insya Allah itu nggak lupa biasanya. Ya, kaidahnya begitu. Kenalan supaya kita kenal namanya itu kalau apa? Ditraktir. Yang ketiga, ini kemungkinan yang paling kuat di dalam hadis ini, yaitu tidak disebutkan nama orang adalah karena untuk menjaga nama baik dia. Kita tahu peristiwa di dalam hadis ini, peristiwa tentang seorang yang melakukan suatu pelanggaran, dosa, yaitu jima di siang bulan Ramadan. Tentu ini adalah dosa, ini aib. Ya, maka ketika seorang rawi seperti Abu Hurairah tidak menyebutkan namanya, bisa jadi tahu sebenarnya nama orangnya, cuma dirahasiakan demi apa? Menjaga nama baik ya sang pelaku. Jelas? Nah, itu ada beberapa kemungkinan. Taib. Intinya ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Faqala, lalu orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaktu, aku binasa wahai Nabi. Ya, datang langsung ngomong halaktu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku binasa ini. Ya, kalau bahasa kasar, mati aku Nabi. Nah, itu ya. Ya, taib. Qala malak. Nabi SAW kemudian bertanya, meminta penjelasan. Malak, ada apa kamu? Kenapa tiba-tiba mengatakan kalimat seperti itu? Ya, ada apa? Apa yang menimpa dirimu? Apa yang sedang kamu lakukan sehingga kamu datang kok mengatakan aku binasa wahai Rasulullah? Ya, aku mati wahai Rasulullah, celaka saya wahai Rasulullah. Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadhan wa ana shaim. Ya. Dia kemudian dengan terus terang mengatakan, wahai Rasulullah, aku telah berhubungan badan dengan istriku di siang bulan Ramadan padahal aku sedang berpuasa. Ini yang membuat saya apa? Mengatakan tadi, aku telah binasa. Kenapa ya ikhwan? Karena orang tersebut menyadari bahwa dia telah terjerumus di dalam dosa. Dan dosa itu membinasakan pelakunya. Baik di dunia maupun di akhirat. Makanya Rasulullah SAW mentakrir ucapan tersebut. Ya, ketika dia menyampaikan perbuatannya, gak diingkari sama Nabi SAW. Karena memang apa yang dia lakukan apa? Keliru, salah, dosa yang membinasakan seseorang di dunia maupun di akhirat. Makanya perhatikan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Karena dosa-dosa itu ikhwan membinasakan.
baik membinasakan kita di dunia, membinasakan hati kita, membinasakan hidup kita, ya, sehingga kita sengsara, tidak bahagia, dan membinasakan kita kelak di akhirat, menjerumuskan kita di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini yang menjadi inti pembahasan, ya. Inti pembahasan. Orang tersebut menyadari, mengakui bahwa dia telah melakukan suatu pelanggaran dan dosa besar yang membinasakan dia, yaitu apa? Melakukan jima di siang bulan Ramadan. Di siang, ya, kalau malam kan nggak ada masalah. Uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Ketika ucapan beliau fi Ramadan di sini dibawa kepada apa? Siangnya. Karena puasa itu mulai tulu'ul fajr ila ghurubis syams. Ya, sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Makanya beliau mengatakan wa ana shaim, sedangkan saya sedang berpuasa. Adapun kalau malam kan nggak berpuasa, nggak ada masalah. Yang dipermasalahkan di sini adalah karena dia berpuasa saat itu, saat yang dilarang untuk melakukan jima, tapi dia terjang. Ya, mungkin saja dia tidak bisa menahan apa? Ya, hawa nafsunya. Ya, mungkin saja dia tidak bisa menahan syahwatnya. Karena dalam sebagian riwayat memang disebutkan bahwa sahabat tersebut memang kalau melihat istrinya itu udah langsung tergoda gitu. Sehingga itulah yang menyebabkan dia kemudian apa? Ya, melakukan jima di siang bulan Ramadan. Dan memang ada orang-orang seperti itu, ya, tidak kuat dengan godaan. Ya. Dan inilah tujuan kita berpuasa. Tujuan orang itu berpuasa adalah bagaimana mengekang syahwat. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat jima. Ya, kita berpuasa bukan cuma sekedar lapar, dahaga. Tapi kita berpuasa ingin dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar bagaimana kita bisa mengekang dan mengerem hawa nafsu kita. Tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita turuti. Karena hawa nafsu seringkali mengajak kepada maksiat dan dosa. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu manusia itu seringkali mengajak kepada maksiat dan dosa. Makanya kita perlu melatih jiwa kita, melatih untuk mengekang hawa nafsu kita. Ya. Dan ini perlu pembiasaan diri. Ya, perlu mujahadah. Perjuangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang jihad, ya, berjuang melawan hawa nafsunya. Ya, dan inilah hakikat jihad. Nabi bersabda, "Al-mujahidu man jahada hawahu fi dzatillah." Orang yang jihad yang sesungguhnya adalah orang yang jihad melawan hawa nafsu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu biasakan diri kita. Ya, biasakan jangan turuti hawa nafsu. Sahabat Ibnu Abbas pernah mengatakan, "La yadhkurullahul hawa fi kitabihi illa dhammah." Allah tidak menyebutkan hawa nafsu di dalam Al-Quran kecuali mencelanya. Ya, oleh karenanya termasuk maqasidus syariah adalah kita melawan hawa nafsu, mukhalafatul hawa. Ini termasuk maqasid as-syariah, termasuk tujuan syariat. Tujuan pokok syariat adalah menyelisihi hawa nafsu. Ya, nah, ini perlu dilatih, kawan. Perlu dilatih, kita biasakan diri kita. Ya, memang berat melawan hawa nafsu, tapi kita harus melatihnya. Dan insya Allah dengan tawakal kepada Allah, dengan berjuang, dengan bersungguh-sungguh, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. An-nafsu katifli syabba ala hubbir radai wa in tuftimhu yang fatimu. Jiwa manusia itu seperti anak bayi yang suka nyusu kepada ibunya, susah dilepas. Tapi kalau dilatih, dibiasakan, ya, lama kelamaan pasti akan bisa. Ya, nah,
Intinya orang tersebut ya menyesali perbuatannya, yaitu jima di siang bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, perhatikan Nabi ya, beliau nggak ngomel-ngomeli orang tersebut, dia sudah menyadari kalau dia salah gitu, paham ya? Dia nggak ngomel-ngomel, kok bisa, kan itu sudah ketahui dilarang, apalagi diomel-omelin, dicaci maki, goblok lo, ya misalkan, ya dan sebagainya. Tidak, lihat, ini akhlak juga ya. Kalau ada orang datang kepada kita, konsultasi, curhat kepada kita, Ustaz, ya, ana terjatuh dalam dosa ini, dan dia mengakui, ya ana tahu Ustaz ini memang nggak boleh, tapi ya godaan setan sangat kuat, misalkan saya lemah. Dia sudah mengakui bahwa dia keliru, maka jangan omelin dia, jangan marahin dia, karena dia sudah mengaku keliru, ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyelamatkan dia, mendoakan dia, ya, agar istiqamah, ya, dan tidak terjerumus lagi, memotivasi dia untuk memperbaiki diri, ya, bukan waktunya untuk menjelek-jelekan, mencela, ya. Nah, ini poin penting juga, faedah penting dari Nabi SAW. Rasulullah nggak memarahi dia, Rasulullah nggak ngomel-ngomelin dia, karena dia sesungguhnya sudah menyadari kalau dia salah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah memberikan solusi dari dosa yang sudah dia lakukan. Ya, kata Nabi, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Apakah kamu mendapati budak yang bisa kamu merdekakan? Maksudnya mendapati itu ada dua. Mendapati maksudnya apakah kamu mampu, mempunyai duit, punya harta untuk memerdekakan budak. Kemungkinan yang kedua adalah apakah kamu bisa nemukan budak. Karena kadang ada orang punya uang tapi nggak ada budaknya. Seperti zaman sekarang, mungkin kita punya uang, mungkin ada sebagian orang punya uang tapi budaknya yang nggak ada. Ya, maka yang dimaksud di sini hal tajidu raqabah, di sini mencakup dua. Uangnya, mampu memiliki uang untuk memerdekakan, dan ada budaknya. Qala la, tidak. Kalau zaman Nabi masih ada budak, ya berarti di sini apakah kamu memiliki kemampuan untuk memerdekakan budak? Orang tersebut mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Aku nggak mampu wahai Rasulullah. Aku miskin. Ya, kiri. Dan nanti akan kita tahu bahwa orang ini adalah orang yang miskin di akhir hadis. Qala hal tajidu raqabatan tu'tiku wa qala la, aku enggak mampu wahai Rasulullah untuk memerdekakan budak. Qala fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kamu mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan. 2 bulan aja sudah berat, berturut-turut, nggak boleh bolong berarti. Ya, 2 bulan selain Ramadan, berat ini. Kita puasa Ramadan aja berat ini, apalagi orang ini puasa Ramadan saja udah batal. Ya, apalagi kalau nggak bulan Ramadan lebih berat. Kenapa? Puasa selain Ramadan itu lebih berat. Karena yang lainnya nggak puasa. Puasa paling mudah itu puasa Ramadan. Kenapa? Karena banyak temannya. Yang lain ya pada puasa itu lebih mudah. Kalau kita nggak bisa puasa bulan Ramadan, maka selain bulan Ramadan biasanya lebih berat. Ya. Nah, puasa 2 bulan saja itu sudah susah, apalagi mutatabi'ain. Harus berturut-turut. Tidak boleh bolong tanpa udzur yang syar'i. Ya, tidak boleh. Qala la, berat ini nggak bisa saya. Ini aja bulan Ramadan aja batal kayak gini, apalagi 2 bulan berturut-turut. Qala, Nabi kemudian mengatakan lagi,
Fahal tajidu it'ama sittina miskina? Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? yakni memberi makan kepada 60 orang miskin. Dan jika disebut kata miskin mencakup fakir. Ya, ini satu kaidah ya. Idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Lafaz fakir dan miskin itu seperti Islam dan iman. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Fakir dan miskin jika disebut dua-duanya maka memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau disebut salah satunya, seperti dalam hadis ini cuma disebut miskin, tidak disebut fakir, berarti mencakup fakir juga. Ya. Kalau disebut fakir mencakup miskin, disebut miskin mencakup fakir. Kalau dua-duanya disebut berarti berbeda. Seperti dalam ayat zakat, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Itu disebut dua-duanya. Berarti apa? Beda. Fakir lebih parah daripada miskin. Fakir lebih parah daripada miskin. Fakir itu kalau dia tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memiliki penghasilan tapi kurang dari separuh kebutuhannya, itu namanya fakir. Kalau misalkan ada orang nggak punya penghasilan sama sekali, itu fakir. Atau punya penghasilan tapi penghasilannya kurang dari separuh kebutuhannya. Kalau kebutuhan dia misalkan 100.000 sehari, dia pendapatannya nggak nyampe 50.000, cuma dapat 20.000, 30.000, ini fakir. Baik. Kalau miskin lebih mending daripada fakir. Ya, di mana dia memiliki pekerjaan, penghasilan, ya, cuma penghasilannya tidak memenuhi kebutuhannya, tapi dia lebih dari separuh. Kalau misalkan tadi kebutuhannya adalah 100.000, dia bisa menghasilkan 50.000 ke atas, tapi nggak nyampe 100.000. Nggak nyampe 100.000. Itu disebut apa? Miskin. Berarti lebih parah mana? Fakir sama miskin? Fakir. Itulah kenapa fakir didahulukan oleh Allah daripada miskin. Ya, karena fakir lebih parah daripada miskin. Ini kalau disebut dua-duanya, fakir dan miskin. Tapi kalau nggak disebut cuma salah satunya saja, maka mencakup yang lain. Seperti dalam hadis ini. Fahal tajidu it'ama sittina miskina? Apakah engkau mampu memberi makan kepada 60 orang miskin? Berarti mencakup fakir juga. Qala la. Orang tersebut menjawab tidak. Jadi 3 opsi yang ditawarkan oleh Nabi sebagai kafarah, 3-tiganya nggak bisa. Merdekakan budak nggak mampu. Puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu juga. Ngasih makan kepada 60 orang miskin nggak mampu juga. Padahal ini 3 urutan kafarah bagi orang yang jima di siang bulan Ramadan. Ternyata 3-tiganya nggak dimampui sama orang tersebut. Ya gimana lagi? La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa di luar dari kemampuannya. Qala famakatha indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut tetap tinggal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nunggu solusi lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabainama nahnu ala dzalik, ketika kami dalam kondisi tersebut, yakni orang tersebut masih nunggu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ada opsi yang keempat yang lebih apa? Ya, yang lebih mudah. Ketika kami ya dalam kondisi tersebut, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fiha tamr wal araqu al miqtal. Dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan kepada Nabi, artinya Nabi diberi hadiah bi araqin, dengan sebuah keranjang fiha tamrun, yang berisi tamr, kurma.
Wal araqul miktal, miktal itu sejenis keranjang. Jadi pada saat seperti itu, Masya Allah, tiba-tiba rizki Allah datang. Ya, Nabi dikasih hadiah dari sebagian sahabat Nabi yang lain, mungkin habis panen, karena kota Madinah itu penghasilannya rata-rata adalah dari kebun kurma. Madinah itu penduduknya rata-rata adalah petani kurma. Nah, ada sebagian sahabat Nabi SAW saat itu yang memberi hadiah kepada Nabi satu keranjang isinya kurma. Qala, lalu Nabi SAW mengatakan, Aina sa'il, mana tadi orang yang bertanya kepada saya tadi tentang jima di siang bulan Ramadan tadi, mana orangnya? Faqala lahu ana, aku wahai Rasulullah. Nunggu dia, ya. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi, ambillah ini, yaitu keranjang yang berisi apa? Kurma tadi. Fatasaddaq bihi, bersedekahlah dengannya. Ya, kan itu berarti opsi yang ketiga tadi ya. Dari kafarah jima, opsi yang ketiga kan apa? Memberi makan kepada 60 orang miskin. Dan saat itu salah satu makanan pokok ya di zaman Nabi adalah kurma. Ambillah ini fatasaddaq bihi, dan bersedekahlah dengannya. Faqala ar-rajulu, orang tersebut mengatakan lagi, A'ala afqara minni ya Rasulullah, apakah ada yang lebih fakir daripada saya wahai Rasulullah? Ya, nemen orang ini ya. Udah 3 opsi ya, nggak mampu semuanya. Begitu dikasih sama Nabi, suruh ngasihkan kepada orang miskin, ternyata dia bilang apa? Emang ada wahai Rasulullah yang lebih fakir daripada saya? Fawallahi ma baina labataiha yuridul harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada antara 2 lembah Madinah, ya lembah kota Madinah maksudnya, tidak ada di kota Madinah ini ahlu baitin, penduduk rumah, afqaru min ahli baiti, yang lebih fakir, lebih kere daripada ya keluarga saya. Artinya saya ini yang paling miskin wahai Rasulullah, saya ini yang paling fakir. Daripada dikasihin orang lain, ya mending dikasihin keluarga saya sendiri, orang saya yang paling fakir kok. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, hatta badat anyabuhu, sampai ya nampak, kelihatan anyabuhu, ya gigi taringnya. Summa qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at'imhu ahlak, ya udah kalau gitu berikanlah kepada keluargamu. Masya Allah, lihat ya, orang ini datang dalam keadaan sedih, pulang dalam keadaan seneng malahan. Sedih tadi bilang sampai halak tuh, mati aku wahai Rasulullah, binasa saya wahai Rasulullah. Tapi pulang malah dapat 1 keranjang kurma, ya malah bikin ketawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya nggak diomelin lagi sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak dimarah-marahin lagi sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama menghadapi orang-orang yang terjatuh di dalam pelanggaran, ya terjatuh di dalam suatu kesalahan kriminal, ya. Dan ini yang perlu kita tiru, ikhwan. Ya, ketika kita mendapati saudara kita yang melanggar, yang keliru, ya, janganlah memandang mereka dengan sinis, ya, tapi hendaknya kita memandang mereka, ya, berusaha menggandeng mereka, menyelamatkan mereka, mengingatkan mereka, ya, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ini. Taib. Hadis ini ayyuhal ikhwah, hadis yang Masya Allah luar biasa,
banyak sekali faidah-faidah di dalamnya. Sampai ada sebagian ulama itu menulis sebuah buku Al-Kalam ala Hadisil Mujami', bisa membawakan sampai kurang lebih 1000 faedah dari hadis yang mulia ini. Ya, ini luar biasa. Ini suatu musibah, dosa, tapi membawa manfaat dan ibrah, pelajaran hukum. Ya, masuk dalam pepatah Arab, rubba dharatin nafi'ah. Bisa jadi suatu musibah itu membawa manfaat. Ini musibah, jima di siang bulan Ramadan. Tapi ternyata apa? Membawa manfaat, pelajaran-pelajaran berharga bagi kita semuanya. Taib. Kita tidak membahas banyak faedah tadi, ya. Tapi yang paling inti dari ini, yang inti dibawakan oleh Imam Al-Bukhari adalah apa? Hadis ini berkaitan tentang hukum jima di siang bulan Ramadan. Pertama, dari hadis ini dapat kita ambil faedah bahwasanya jima di siang bulan Ramadan adalah haram dan termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Karena Nabi SAW tidak mengingkari tatkala orang tersebut mengatakan apa? Halaktu, mati aku ya Rasulullah, binasa aku. Karena memang itu dosa besar. Ya. Dan itulah salah satu pembatal inti puasa. Ya. Kita tahu bahwasanya orang yang berpuasa diharuskan untuk menjauhi beberapa hal. Makan, minum, dan jima. Ini yang paling inti malahan. Bahkan pembatal paling berat di antara pembatal-pembatal puasa itu adalah jima. Kenapa ikhwan? Karena konsekuensi jima di siang bulan Ramadan ada 5. Ini konsekuensi yang sangat berat. Pertama, konsekuensi jima di siang bulan Ramadan adalah satu, dosa besar. Dia melakukan perbuatan yang haram. Yang kedua, puasanya batal. Puasanya batal. Yang ketiga, dia harus menahan diri dari makan, dari minum, dan dari jima setelah perbuatan tersebut. Jadi walaupun dia sudah batal, nggak boleh kemudian dia makan, minum, nggak boleh. Oh, saya sudah kadung batal kok, ya udah, sekalian aja tak makan kenyang, nggak boleh. Kenapa? Karena dia batalnya itu bukan sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang yang sakit misalkan, kemudian dia tidak berpuasa, ya boleh bagi dia untuk makan sampai kenyang, minum, silakan. Karena dia ada udzur yang membolehkan dia. Tapi ini tidak ada udzur yang membolehkan dia. Dia melakukan sesuatu yang dilarang, tidak diizinkan. Dia harus menghormati kesucian bulan suci Ramadan. Yang keempat, kafarah. Dia dikenakan wajib membayar apa? Kafarah. Dan kafarahnya tadi ada 3 urutan. Urutan yang pertama adalah memerdekakan budak. Urutan yang kedua, ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Urutan yang ketiga, ya, memberi makan kepada 60 orang miskin. Dan itu urutan. Artinya bukan pilihan, ya. Bedakan antara urutan dengan pilihan. Kalau pilihan itu berarti udah terserah mau milih yang mana, gitu kan. Nah, kalau urutan enggak. Dia kalau bisa yang pertama, berarti harus yang pertama dulu. Kalau dia bisa memerdekakan budak, memerdekakan budak. Enggak boleh dia langsung loncat kepada pilihan yang ketiga kalau dia mampu urutan yang pertama. Ya. Jelas ya? Baik. Konsekuensi yang kelima, dia harus mengqadha, ya, di hari-hari yang lain. Dia harus mengqadha di hari-hari yang lainnya. Ini 5 konsekuensi bagi orang yang jima di siang bulan Ramadan. Baik. Sudah dan? Insyaallah taala nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم